ya. Nah, lalu ini adalah seperti yang tadi, bedanya nanti kalau berupa masuk ke respon spektrum, kalau W masuk di sini. Nah, kita juga pakai ASC saja, ASC yang 2010 karena 2022 sama 2016 ini agak error. Nah, ASC yang 2010 tahun 2010, kalau kita look back, nanti kita keluar di sini. Nah, lalu di sini kita bisa modify untuk apa? Untuk yang kemarin saya tentukan di dekat pantai di jauh pantai. Fungsinya ada di sini. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalian harus pilih yang bawah karena kita tidak ada kunci diafragma. Kita menggunakan yang frame dan area objek. Nah, lalu pakainya yang include frame object atau open structure. Nah, di sini ini yang harus kalian tentukan. Kalian sudah paham sih untuk menentukan mengenai exposure-nya pakai apa. Nah, ini arahnya ada dua. Ini untuk arah X. Biasanya saya buat 0. Nah, lalu ini berarti kita putar di sini X. Ini arah X kita copy ini arah Y. Kita copy ini ganti 90 saja. Nah, gimana ngeceknya kalau angin? Kalau angin kita sign dulu. Kita sign dulu ya. Strukturnya semua. Habis itu kita assignkan bebannya. Frame load di sini open structure with parameter. Nah, lalu kita buat. Nah, gimana cara tahunya? Kita display objek frame load di sini with X. Nanti akan keluar seperti ini. Lihat aja. Nah, ini ada ban angin. Untuk arah Y pasti kebalikannya. Kita otomatis ke arah ini untuk beban angin. Tidak usah dipikir. Pasti otomatis tergantung nanti kalian masukkan ke sini kadarnya. Saya akan bertanya, kenapa Pak pakai exposure C? Kenapa kecepatannya 72 mph? Nanti silakan ini sudah ada di peraturan. Kalau sudah paham, mana jembatan sudah ada? Nah, Kosong. Astagfirullahaladzim. belum teman. Apa namanya? Kan ada 25 sama 20 bukan angin, jauh sama dekat. Tapi nggak masukin waktu sama. Maksudnya bapak itu kemarin itu belum. Waktu jembatan tadi. Ini pernah terjadi. Nah, ini adalah berbahaya. Jadi kalau seumpama kemarin di ladang juga berarti di pantai kan. Jadi kecepatannya 13,2. Jet nolnya 70. Masukkan di sini nanti. Nah, ini akan berpengaruh ke KZT dan juga KD. Dimana lihatnya di sini? Nah, ini PP, mana KZT? Nah, ini coba saya lihat. Berarti coba saja ya. Ini ada tropical topographical factor ini nanti apa yang saya kasih. Nah, ini untuk bukan angin. Sudah ke situ. Nah, nanti kita sudah membuat beberapa ban. Nah, kalau kita kombinasikan lagi di sini pakai konkret, ini akan apa ya? Otomatis. Tapi saya tidak mau otomatis ini dijalankan. Saya mau ini diganti. Contoh, ini 1,4 dari 1,4 D. Ganti ini. Ini 1,2 D tambah 1,4. Ya, apa enggak? Sesuai dengan ini ada angkanya di sini. Nah, berarti ini 1,2 B tambah 1 L ditambah 1 B. Ini sudah ada semua otomatis di peraturan. Kalau kalian tidak punya silakan, karena sub ini defaultnya dari peraturan. Dia pakai ini ya. Oke, sudah selesai. Oke, untuk angin gempa, ada nanya dulu. Tadi Pak yang di belakang itu Mana? yang tadi yang ini. Angin. Iya. Ini Iya. ICD. Ada di peraturan saya lagi. Kita saya carikan ya. Jadi saya juga lupa gimana. Saya juga jarang pakai angin. Iya. Karena angin di betul ini benar-benar mau gue. Mungkin dikit tidak ya. Terus. Nanti coba saya juga coba ada di 247 atau di 1727 saya. Nanti. Ini.
beban Jogja. Ini untuk exposure lihat di 26.7, KZT 26.8, ada semua. Kita cek di 26.7. Nah, ini ada BCD, B untuk daerah perkotaan, C untuk daerah terbuka, D untuk perkotaan. Ya, silakan dibaca di 19.7/2020 semua ada di sini. Ya. Oke, nanti lagi. Coba lanjut. Oke, setelah itu kita menginstruksikan bebannya. Ini saya buka dulu. Nah, untuk bebannya biasanya kita select gini saja. Karena kita ingin memasukkan nanti beban sekolah. Nah, sekolah kita pakai 4,79 mm per meter persegi. Nah, 4,79 ini kita selectkan saja semua di platnya. Ini tambahnya dulu, buka aja terus. Mana tuh? Mana tuh? Ini. Kiri. Ini. Oh. Ini kosong. Sudah kosong ya? Nah, kita select saja platnya. Select area. Apa bedanya ini? Oh, tebalnya beda. Oke. Nah, select semua. Bedanya apa? Kita harus melihat dulu bahwa yang atas sendiri ini pasti beda, ya. Yang atas sendiri beda, bebannya didahului beban ini, karena beban atap berbeda. Kalau beban atap pakainya yang di Nah ini, beban atap mau dipakai yang mana? Pakai yang tempat berkumpul atau masa sekolah untuk berkumpul atas? Atau yang mana? Ini bukan hunian ya. Jadi 0,96 ya. Berarti kita harus bedakan di sini. Kita select dulu. Kalau saya biasanya nanti atap saya bedakan lagi. Kita select dulu semua. Nah lalu kita select ya ini di atas ini. Ini ya. Atau ini. Nah kita select platnya, lalu kita assignkan. Kita assignkan area itu. Lupa ini kan apa namanya kena balonnya apa? Kalau kita masukkan ke frame nanti otomatis ke area, maksudnya otomatis ke area. Nah kalau di sini ini adalah beban hidup, jadi maksudnya ke live load. Nah sebenarnya harus kalian pecah masing-masing. Ada yang one way, ada yang two way. Kemarin saya jelaskan. Jadi kalau yang kotak-kotak biasanya two way. Tapi kalau semua seperti ini biasanya saya pukul rata karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pukul rata two way. Nah di sini jangan lupa dimasukkan kilonewton meter. Di sini karena kilonewton meter. Dia sekolah 4,79. Di sini dia masukkan 4,79. Nah ini sudah masuk. Nah itu untuk yang atap ini. Nah atap di sini. Nah yang atap kita pakainya 0, berapa tadi? 96. Nah kita yang belum masukkan adalah beban dinding. Saya nggak tahu dinding kalian di mana. Silakan dimasukkan ke balas kalian masing-masing. Gimana cara masukkannya? Kalau saya biasanya beban ini kan sebagai beban nanti tambahan ya, SDM. Kalau saya nggak pernah mau ini. Kita select saja semua platnya. Kita select saja semua platnya. Kita jika tidak tahu di sini isinya apa saja dan dindingnya bagaimana. Kalau saya akan pukul rata menjadi 1 kilonewton per meter persegi. Ini juga SDM. Jadi saya apa namanya rata seperti itu. Jadi terserah kalian kalau mau masukkan masing-masingnya terserah kalian. Nah ini nanti dicek di sini. Ini sudah ada 4,79 ini untuk lantai berapa? Lantai berapa? Lantai 2 ya. Nah ini di lantai 1 4,79 sama SDL nya adalah 1.
beban silakan yang lain aja silakan disesuaikan atau masukkan beban frame juga harus aja. Beban frame untuk apa? Untuk kalau semua tadi saya sampaikan. Kalau saya kan pukul rata, takutnya struktur ini terlalu berat. Kalau orang-orang yang memperdulikan apa namanya kekuatan dan juga sangat ekonomis, mereka harus memasukkan beban frame ini tadi untuk tembok di seluruh bal-balnya. Gimana caranya? Saya harus dulu ya, matikan. Maka saya matikan dulu. Nah, biasanya seperti ini. Contoh di sini ada tembok. Nah, di sini ada tembok nih, kelas. Nah, ini biasanya saya masukkannya seperti ini. So, assign, frame load, distribusi karena bukan merata ya. Nah, ini saya masukkan sendiri. Bebannya berapa? Kira-kira berapa? Anggap saja berapa bebannya? Dua, ini 10 nanti akan keluar dia beban garis begini. Itu kalau semua kalian mau masukkan per frame. Tapi kalau kalian ingin kalau saya tidak pernah mau masukkan per frame karena akan ribet. Biasanya dipukul rata untuk mempercepat proses ya. Jadi dipukul rata SDL-nya berapa? Untuk kemudahan pengecekan juga. Untuk memasukkan beban mati, beban hidup dan juga SDL dan lain. Kan ini nanti ada kalau misalkan kita kemarin itu ada beban yang kayak AC dan lain juga sanksi. Nah kalau di SAD itu beban AC atau beban ini itu maksudnya itu beban itu. Kok bisa? Tahu di sini. SDL berapa? Kita C.4 beban itu ini mutlak distribusi. Mana? SDL berapa?